Dan ke depan tantangan itu akan juga semakin besar. Karena itu Tiang berharap bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari pertama bangun kebersamaan. Sekarang ini bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sudah bukan eranya lagi kita menang-menangan. Bukan eranya lagi untuk menjadi orang yang mampu mengalahkan semua. Sekarang masa kita membangun, bekerja sama, berkolaborasi dalam kebaikan. Berkolaborasi dalam kebaikan. Tadi Tiang sudah singgung, tidak boleh ada yang merasa dirinya paling berjasa. Mari kita bersama-sama. Kita lihat di dalam banyak sekali tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Ahad, Al-Fard, As-Samad, yaitu zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sangat sering menggunakan kata na atau nahnu. Kami. Kok kami? Kan Allah satu. Tapi Allah banyak sekali terkait dengan penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Padahal Allah lah sang pencipta. Tapi kenapa Allah mengatakan kami? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bihikmatihi di dalam penciptaan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bihikmatihi fi tadbiri makhlukatihi, mulai dari penciptaannya, pengaturannya, kemudian membangun kehidupan di dunia ini selalu melibatkan makhluk-makhluknya. Allah tidak sendirian bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sendirian, padahal bisa sendirian. Allah kan As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun 'anil alamin, ndek perlu itu kalau bahasa kita. Tapi coba lihat, dalam semua penciptaan-penciptaan Allah melibatkan makhluknya di dalam prosesnya. Tidak ada di antara yang hadir ini kecuali lahir dari rahim seorang ibu. Benar? Tentu. Punya bapak ibu? Itulah cara Allah melibatkan. Kalau Allah mau menciptakan sida tanpa bapak ibu, bisa atau tidak? Bisa. Semua yang terjadi, baik dalam penciptaan maupun pengaturan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk menjaga Al-Qur'annya tetap otentik, terpelihara sampai akhir zaman, apa firman Allah? Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga Al-Qur'an. Kenapa mengatakan kami? Kenapa tidak mengatakan aku jaga? Karena di dalam penjagaan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan makhluk-makhluknya. Penjagaan Al-Quran itu melalui hati para hufaz. Penjagaan Al-Quran itu melalui tulisan Al-Khattat, orang-orang yang menulis mushaf. Allah libatkan. Allah libatkan orang yang membuat kertas. Dengan kertas itu ditulis Al-Quran. Allah melibatkan orang yang mempunyai toko buku. Dengan toko buku itu dia jual mushaf. Banyak sekali yang dilibatkan oleh Allah, makhluk-makhluknya, untuk menjaga kitab sucinya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha kaya melibatkan makhluk-makhluknya yang maha miskin, yang maha fakir, maka apalagi kita sesama manusia yang penuh dengan kekurangan, kita harus lebih melibatkan. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama.
Dengan kebersamaan itu lahir kekuatan. Dulu pada saat perang Khandaq, kan ada begitu ya cerita Rasul. Pada saat perang Khandaq, gali parit, capek, Nabi ikut menggali parit. Parit telabah. Tapi telabah bukan diisi air, lubang di sekeliling Madinah. Ya. Untuk melindungi Madinah dari orang yang kelompok yang hendak menyerbu, dibikin parit pelindung. Nabi gali parit itu. Begitu istirahat, ada seorang perempuan yang kasihan lihat Rasulullah SAW capek, lalu diundang ke rumahnya untuk makan di rumah perempuan itu. Kalau bahasa Sasak, tanjak Nabi, gitu kan? Tanjak Nabi aning bale. Kebetulan saya lagi masak. Yang diundang Nabi sendiri. Tiba-tiba Nabi datang bersama puluhan sahabatnya. Datang penuh rumah perempuan itu, geger dengan Nina Sinu. Karena yang dia sediakan itu hanya satu panci untuk Rasul SAW saja. Tiba-tiba Nabi datang dengan banyak sekali sahabatnya. Nabi senyum melihat perempuan itu gelisah. Kemudian Nabi mengatakan, sini, mana panci tempat makanan itu? Dari panci itu Nabi ambil. Lalu setelah Nabi ambil penuh piringnya, Nabi serahkan panci itu ke sahabat di sampingnya. Terus diserahkan terus. Masing-masing mengambil dari panci itu yang memenuhi piringnya. Sampai penuh semua piring para sahabat, apa yang ada di panci itu tidak habis. Kembali ke tuan rumah masih seperti sedia kala. Berkah kebersamaan. Mukjizat Allah, mukjizat Rasul diberikan oleh Allah pada saat itu untuk menjadi pelajaran. Berkah kebersamaan. Tapi jangan begitulah ya. Kalau kita diundang sendiri, jangan. Nah, Tulap Mahat ini kan sering diundang sholat jenazah ya. Kalau diundang sholat jenazah satu mobil, jangan datang 10 mobil ya. Nanti setelah sholat repot tuan rumahnya. Ya. Tapi itu gambaran, ya. Itu gambaran bahwa mukjizat Rasul SAW Allah hadirkan ya. Saat itu kata para ulama untuk menunjukkan keberkahan dari berjamaah, keberkahan dari kebersamaan. Yang sedikit akan dibanyakkan oleh Allah. Yang tidak cukup, Allah akan cukupkan. Yang kurang, bahkan tidak hanya dicukupkan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin, akan dilebihkan. Ini saya minta kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua, mari bawa semangat kebersamaan ini. Bareng-bareng nggih Bapak Ibu nggih. Kita sama-sama kita berjuang. Mulai dari majelis-majelis hizib kita, majelis-majelis wirid kita, majelis-majelis tarekat hizib kita, madrasah-madrasah kita, semua dengan semangat kebersamaan. Semua ikut. Itu insya Allah akan menjadi benteng. Ya. Menjadi benteng bagi keberlangsungan dakwah NWDI yang ditaksis oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang kedua, yang berharap kita bersungguh-sungguh. Tetu-tetu, nggih Bapak Ibu nggih. Ketua Umum NWDI ya harus tetu-tetu melaksanakan amanahnya. Ketua wilayah juga demikian. Dewan Mustasyar juga seperti itu. Pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, tetu-tetu, benar-benar kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab kita. Terkadang bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, terkadang kita melaksanakan tanggung jawab itu hanya sebatas jargon saja.